Oke, Bu Ria, kita mulai ya untuk yang tugas kita. Kita mulai dari mana nih, Bu Ria? Nah, bikin dulu ini ya. Masih ditutup. Jadi coachingnya aku coach apa gimana? Gantian. Jadi kita bikin dua ini ya, dua skenario. Okay. Dua skenario. Jadi satu buat Bu Ria, satu buat saya. Kita buat dua skenario. Bu Ria mau tentang apa? Tentang apa? Kedua. Kali ya murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam pembelajaran. Iya. Ya, boleh. Jadi yang mengerjakan tugas itu hanya 50% tiap kelasnya. 50%. Aku jadi coachnya dulu kali ya. Jadi saya coachnya ya. Ya. Sudah muncul, Bu Ria? Sudah. Oke, kita kasih judul dulu ya. Skenario coaching. Apa tadi permasalahannya? Kurangnya antusias murid-murid. Antusias murid dalam mengerjakan tugas atau apa? Tugas dalam terlihat dari kurang aktif. Gini aja kali ya. Rekan saya yang bernama Bu Ria gitu ya. Gimana? Boleh. Mau di deskripsikan gitu ya? Ya, boleh. Sebelum dialog ya. Rekan saya bernama Bu Ria, seorang guru kelas 6. Seorang guru kelas 6. Terus? Mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid. Murid yang beliau kali ya, yang beliau ajar. Terus hal ini terlihat kelas yang diampunya. Hal ini terlihat dari kurang aktif anak-anak di kelasnya. Murid di kelas beliau. Apa gimana ya? Dan pengumpulan tugas itu kali ya. Dalam pengumpulan tugas pun ya hanya 50%. Tugas pun hanya 50% dari jumlah murid. Dalam satu kelas. Mengerjakannya. Terus Bu Ria ingin berdiskusi gitu kali ya. Boleh. Berarti ini mas skenario AA dong yang mengcoachingnya. Berarti saya coachingnya ya? Iya, betul. Boleh. Bu Ria ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk solusi terbaik dalam menyelesaikan
permasalahan tersebut. Gitu ya. Oke. Sip. Kita mulai ke Awarta dulu dong. skenario-nya ya. Ya, Saya dulu atau Buria dulu? terserah deh. Saya dulu ya. Kan Saya dulu ya. jadi ininya berarti gini ya. Gimana? Apa namanya? Skenario-nya itu Buria mau curhat gitu ya. Ya. Curhat tentang keadaan di kelas. Nah, saya yang memberikan coach gitu ya, memberikan masukan bagaimana sih sebaiknya gitu ya kali. Ya. Kan dimulai dari tahapan Tirta T, tujuannya karena Tujuan. ya, tujuan umum. Tujuan aja kali ya. Oleh Ya. si Buria ya. Ya, saya dulu. Pak Warta, bolehkah saya meminta waktunya? Itu kali ya. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Langsung jawab dulu deh ya. Mungkin Gimana? begini deh. Gimana gitu? Pak sedang sibuk tidak gitu ya? Boleh. Iya. Iya. Jangan minta waktu ya, minta waktu Kayak gimana gitu. Iya. Mohon maaf Pak Warta gitu. Iya, mohon maaf Pak Warta. Pak Warta sedang sibuk tidak gitu ya? Sedang sibuk tidak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas. Ke saya dulu ya. Oh iya Bu Ria. Oh iya, jawab dulu ya. Iya Bu Ria lagi sedang tidak kok gitu. Hah? Tidak. Oh iya Bu Ria tidak. Lagi santai kok. Iya. Lagi santai aja sih. Paling nanti saya mau menyiapkan RPP buat untuk mengajar besok. Ya. Ya. Oke. Cakep gitu. Mohon maaf Pak Warta sedang sibuk tidak? Dijawab ya. Iya. Terus saya mau aku jawabnya saya apa dulu? Ini dulu. Apa ada yang bisa saya bantu gitu ya? Ya. Ini Pak. Saya mau apa gimana Pak? Saya mau konsultasi gitu ya. Ya. Coaching apa? Saya mau konsultasi aja nyebut ininya. Saya mau coaching mau minta arahan gitu ya, mau minta pendapat aja ya. Kalau disebutin coaching kan agak gimana ya. Kalau langsung nyebut saya mau coaching kayaknya agak kurang ya kurang enak gitu. Saya mau minta pendapat nih Pak terkait masalah yang saya temukan di kelas. Ya. Boleh gitu. Boleh. Apa nih? Apa yang mau itu kali ya? Boleh. Begini Pak Warta gitu ya. Apa yang Bu Ria temukan di kelas? Masalah apa mungkin ya? Ya. Apa yang Bu Ria temukan di kelas? Bu Ria
begini Pak. Akhir-akhir ini, aduh, akhir-akhir ini akhir ini saya merasa baru buat skenario nih, Bu Ria. iya, Bu. Ya, nggak apa-apa. Baru latihan. Nanti dipraktekkan loh, tapi. Oh, siap. Insya Allah. Ya, gantian ya nanti. Ya. Siap. Oke, silahkan dilanjut. Ya. Baik, Bu. Begini Pak Warta, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar, gitu kali ya, kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Belajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Gimana? Terus pengumpulan tugas pun gitu kali ya, Ayah? Boleh. Tugas pun. Gimana? Tugas pun jarang sekali bisa terkumpul 100%. Ya. Kebanyakan dari mereka tidak mengerjakan tugas tersebut, gitu ya? Ya. Terus langsung nanya ya? Ya, menanyakan tujuannya. Jadi menurut Bu Ria, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, gitu ya? Oh, begitu. Menurut Bu Ria, tujuan yang Ibu harap dari obrolan kita hari ini. Terus saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme. Solusi dari permasalahan saya tersebut tentang antusiasme siswa yang saya ajar, Pak. Oke. Nah, sekarang kan I, berarti identifikasi. Identifikasi. Coach melakukan penggalian dan memetaan situasi. Berarti ini saya dulu ya. Identifikasi berarti apa ya? Menurut Bu Ria, itu kali ya? Menurut, boleh. Hal apa saja yang membuat murid-murid itu? Apa saja yang membuat murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran. Itu saya jawab ya. Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kalau saya ingat kembali, hal yang paling pertama penyebab masalah ini sepertinya pembelajaran pada proses pembelajaran yang saya lakukan yang cenderung monoton, membosankan, yang cenderung monoton kali ya. Ya. Kan lebih sarkas. Iya.
cenderung monoton, gitu ya. Saya terlalu dominan untuk berbicara gitu ya. Sepertinya saya lebih mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas tersebut, ya. Terus yang keduanya, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau aktif berbicara. Saya juga jarang sekali memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat. Nah, jawab. Oh begitu. Kira-kira apa saja? Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid ibu antusias? Membuat murid-murid ibu menjadi lebih antusias. Iya. Saya jawab, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik. Saya murid-murid menginginkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak monoton gitu ya. Ya. Tidak monoton. Jawab Aa dong. Wah, saya sependapat dengan ibu. Cek gitu ya. Gimana A? Betul. Ya betul. Betul sekali. Saya juga sependapat dengan ibu. Terus nanya lagi ya. Menurut pendapat ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan menyenangkan ya? Kegiatan apa saja ya? Ya, yang membuat murid-murid menyenangkan dan tidak bosan pada pembelajaran. Yang bisa membuat murid senang dan tidak membosankan dalam belajar. Terus saya jawab ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang, apa tadi ya? Yang tidak monoton. Yang tidak monoton. Pembelajaran harus terpusat pada murid. Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Artinya, pembelajaran harus lebih banyak berpusat pada murid. Ya, terus mereka lah yang aktif dalam mempelajari sendiri materi yang dibahas pada saat itu ya. Terus apa, ada ice breaking sama games gitu supaya lebih menarik, gimana ya? Oke. Sepertinya pembelajaran harus lebih banyak berpusat pada murid. Jadi mereka lah yang aktif dalam pembelajaran sendiri, mempelajari sendiri materi yang dibahas pada saat itu. Selain itu, mungkin saya juga harus lebih banyak memberikan ice breaking atau game pembelajaran sehingga mereka lebih menarik
Gimana? Antusias. Ya, lebih antusias di dalam belajar. Ya. Saya nanya lagi tentang tugas deh ya. Oke. Lalu mengenai tugas yang diberikan kepada murid ibu, apa penyebabnya yang kurang antusias? Diberikan kepada murid ibu. Apa kira-kira penyebab mereka banyak yang tidak mengerjakannya gitu ya? Ya, mengerjakan, mengumpulkan, mengerjakan. Mengerjakan sajalah. Ya dah, saya jawab kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan isi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan terlalu banyak memberikan tugas ya? Tugas sehingga tanpa memberikan sumber belajar yang tepat gitu ya. Iya. Terus Bapak tuh nanya lagi, kalau boleh tahu Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya jawab, saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Ibu memberikan. Iya. Sumber belajar seperti apa yang selama ini Ibu berikan? Kita sampai jam berapa, Jam berapa ya? Jam 3 gitu, jam berapa? 3 ya, jam 3. Seperti apa yang selama ini Ibu berikan? Ya. Ya. Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Selama ini saya biasanya memberikan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar selain buku teks? Lagi ya? Ya, Pak Warta nanya, adakah sumber belajar selain buku teks? Gimana kalimatnya? Ada tidak sumber belajar lain selain buku teks yang bisa Ibu berikan pada mereka gitu ya? Terus saya jawab, saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti video YouTube, artikel di blog, saya pikir tulisan ilmiah di internet. Sekarang sudah banyak ya, seperti artikel di blog, video pembelajaran di YouTube ya. Video pembelajaran di YouTube. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren, seperti menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok ya, atau tren Reels di IG, media massa ya, media sosial. Oke. Kita ke betul sekali Bu, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Bu, saya yakin kalau kita
menggunakan berbagai sumber dalam pembelajaran gitu ya. Ya. Pasti membuat murid-murid antusias. Membuat murid antusias dalam mengikuti pembelajaran gitu ya. Sekarang R berarti ya. Rencana aksi. Rencana aksi. Lagi yang nanya. Jadi sekarang apa rencana Ibu Ria untuk menyelesaikan masalah ini? Sekarang apa rencana Bu Ria untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Ya. Terus saya jawab, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam. Itu kali ya? Pertama, saya harus merancang pembelajaran dengan memilih aktivitas yang lebih menyenangkan bagi murid ya. Terus kedua, kemudian yang kedua saya memberikan tugas tidak terlalu banyak. Bentuk tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid, istilahnya ya dalam pembelajaran diferensiasi. Berikan tugas sebaiknya diberikan kebebasan bagi mereka untuk mengerjakan sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing. Terus ketiga, apa lagi? Sehingga murid tidak terkesan dipaksa kali ya. Dalam mengerjakan mereka tidak merasa terpaksa dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Jawab deh, Maa. Bagus sekali rencana Ibu, mudah-mudahan berhasil. Apa? Bagus sekali rencana Ibu Ria, mudah-mudahan berhasil. Rencananya Bu. Semoga berhasil ya. Sekarang berarti yang tak ya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Pak Warta nanya lagi. Saya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu? Komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini. Gimana ya? Rencana Ibu tersebut. Ya. Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berkomitmen untuk terus membuat pembelajaran yang menyenangkan gitu ya. Bagi murid di kelas saya. Gitu ya. Terus ada kata-kata menggunakan sumber belajar yang beragam untuk saya juga akan berusaha untuk menyajikan sumber belajar yang beragam sehingga murid bisa memilih sumber belajar, gimana ya? Bisa bereksplorasi sesuai dengan minat
jumlahnya masing-masing. Gitu ya. Sip. Selesai ya? Iya, terus Bapak mengapresiasi dong. Wah, bagus sekali. Saya mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan. Ya. Bagus sekali, Bu Ria. Semoga berhasil dan berjalan sesuai harapan. Harapan atau rencana? Rencana. Terus, terima kasih Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi gitu ya. Terima kasih Pak Warta atas waktunya untuk sharing. Langsung aja lah. Apa tuh? Sama-sama gitu. Sama-sama Bu Ria. Oke, sip. Jadi deh. Selesai. Mau dipraktekin sekarang. Yuk. Kita praktekkan dulu. Lagi skenario. Ya udah. Saya dulu ya. Kak, saya yang jadi coaching, yang jadi coaching ya. Yang berarti yang skenario 1. Skenario 1 ya. Bu Ria yang jadi coaching, saya coachingnya ya. Iya. Coachnya gitu, coaching. Yep. Oh iya. Saya coachnya, Bu Ria coaching. Ya, coaching. Bentar mana sih? Salah. Belum diperbaiki nih, nanti harus dirapihin lagi nanti ya. Iya. Itu nanti yang rekam siapa yang kalau Bu Heni. Oh, nanti di call kedua. Nanti kita dikirim ininya. Gimana Pak Warta? Ya, kita mau coba ini ya Bu. Oke, silakan. Ya, Bu Ria. Ya. Mohon maaf Pak Warta, sedang sibuk tidak? Oh iya Bu Ria, lagi santai aja. Paling nanti saya mau menyiapkan RPP untuk mengajar besok. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau minta pendapat nih Pak terkait masalah yang saya temukan di kelas. Boleh. Masalah apa yang Bu Ria temukan di kelas? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Pengumpulan tugas pun jarang sekali bisa terkumpul 100%. Kebanyakan dari mereka tidak mengerjakan tugas tersebut. Oh, begitu. Menurut Bu Ria, apa nih tujuan yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan solusi dari permasalahan saya tersebut tentang antusiasme siswa yang saya ajar. Nah, menurut Bu Ria, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang paling utama penyebab masalah ini sepertinya terletak pada proses pembelajaran yang saya lakukan. Saya cenderung monoton. Sepertinya saya lebih mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas, Pak. Selain itu, saya juga jarang sekali memberikan kesempatan pada mereka untuk berpendapat. Oh, begitu. Kira-kira apa saja yang membuat murid-murid Ibu menjadi lebih antusias? Menurut saya, murid-murid menginginkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak monoton. Betul sekali, Bu. Saya juga sependapat dengan Ibu.
Nah, menurut Bu Ria, kegiatan apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak membosankan dalam belajar? Sepertinya pembelajaran harus lebih berpusat pada murid ya Pak. Jadi mereka lah yang aktif dalam mempelajari sendiri materi yang dibahas pada saat itu. Selain itu mungkin saya juga harus lebih banyak memberikan ice breaking atau game-game pembelajaran sehingga mereka lebih antusias lagi dalam belajar. Nah, terkait dengan tugas yang diberikan kepada murid Ibu, apa kira-kira penyebab mereka banyak yang tidak mengerjakannya, Bu? Kemungkinan karena saya terlalu banyak memberikan tugas tanpa memberikan sumber belajar yang tepat. Kalau boleh tahu nih Bu, sumber belajar seperti apa yang selama ini Ibu berikan? Selama ini saya biasanya memberikan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak Warta. Ada tidak sumber belajar lain selain buku teks yang bisa Ibu berikan kepada mereka? Saya pikir sekarang sudah banyak ya Pak sumber belajar lainnya seperti artikel di blog, video pembelajaran di YouTube, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti aplikasi TikTok maupun IG Instagram ya Pak di media sosial. Nah, betul Bu. Saya yakin kalau kita menggunakan berbagai sumber dalam pembelajaran, pasti membuat murid-murid antusias dalam mengikuti pembelajaran. Sekarang, rencana Bu Ria untuk menyelesaikan permasalahan tersebut seperti apa? Rencana saya yang pertama, saya harus merancang pembelajaran dengan memilih aktivitas yang lebih menyenangkan bagi murid. Yang kedua, dalam memberikan tugas, sebaiknya saya memberikan kebebasan bagi mereka ya Pak untuk mengerjakan sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing, sehingga mereka tidak merasa terpaksa dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Bagus sekali rencananya Bu Ria. Semoga berhasil ya. Ya Pak. Apa komitmen Bu Ria nih terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk terus membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya. Saya juga akan berusaha untuk menyajikan sumber-sumber belajar yang beragam, sehingga murid-murid bisa bereksplorasi sesuai dengan minatnya masing-masing, Pak. Wah, bagus sekali Bu Ria. Semoga berhasil dan berjalan sesuai rencana ya. Amin. Terima kasih Pak Warta atas waktunya untuk sharing. Sama-sama Bu Ria. Assalamualaikum Pak Warta. Waalaikumsalam Bu Ria. Mohon maaf, sedang sibuk tidak? Oh iya Bu Ria, lagi santai aja. Paling nanti saya mau menyiapkan RPP untuk mengajar besok. Ada yang bisa saya bantu? Ini Pak, saya mau minta pendapat nih Pak terkait masalah yang saya temukan di kelas. Boleh, boleh. Masalah apa ya Bu Ria? Yang Bu Ria temukan di kelas? Gini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Kemudian pengumpulan tugas pun jarang sekali bisa terkumpul 100%. Kebanyakan tuh dari mereka tidak mengerjakan tugas, Pak. Oh, begitu. Menurut Bu Ria, apa nih tujuan yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharapkan mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan saya tersebut tentang antusiasme siswa yang saya ajar ya Pak. Nah, menurut Bu Ria, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang paling utama penyebab masalah ini sepertinya terletak pada proses pembelajaran yang saya lakukan, yaitu cenderung monoton ya Pak Warta. Sepertinya saya juga lebih mendominasi kegiatan pembelajaran di kelas tersebut. Selain itu, saya juga jarang sekali memberikan kesempatan kepada mereka untuk berpendapat. Oh, begitu. Kira-kira
apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu menjadi lebih antusias? Menurut saya, murid-murid itu sebetulnya menginginkan proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan tidak monoton ya Pak ya. Betul sekali. Saya juga sependapat dengan Ibu. Nah, menurut Bu Ria nih, kegiatan apa saja yang bisa membuat murid-murid senang dan tidak membosankan dalam belajar? Sepertinya pembelajaran itu harus lebih banyak berpusat pada murid ya Pak. Jadi mereka lah yang aktif dalam mempelajari sendiri materi yang dibahas pada saat itu. Selain itu mungkin saya juga harus lebih banyak memberikan ice breaking atau game-game pembelajaran sehingga mereka lebih antusias lagi dalam belajar. Nah, terkait dengan tugas yang diberikan nih Bu kepada murid Ibu, apa kira-kira penyebab mereka banyak yang tidak mengerjakannya? Kemungkinan karena saya terlalu banyak memberikan tugas tanpa memberikan sumber belajar yang tepat kayaknya Pak Warta. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, sumber belajar seperti apa yang selama ini Bu Ria berikan kepada siswa? Selama ini saya biasanya hanya memberikan buku teks yang ada di perpustakaan, Pak. Ada tidak sumber belajar lain selain buku teks itu yang bisa Ibu berikan kepada mereka? Saya pikir sekarang sudah banyak sekali ya Pak sumber belajar lainnya seperti artikel di blog, video pembelajaran di YouTube, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren dan juga media sosial ya Pak. Nah, betul sekali Bu Ria. Saya yakin kalau kita menggunakan berbagai sumber dalam pembelajaran pasti membuat murid-murid antusias dalam mengikuti pembelajaran. Iya betul. Nah, sekarang apa rencana Bu Ria untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Rencana saya yang pertama Pak, saya harus merancang pembelajaran dengan memiliki aktivitas yang lebih menyenangkan lagi bagi murid. Rencana yang kedua, dalam memberikan tugas sebaiknya saya memberikan kebebasan bagi mereka untuk mengerjakan sesuai dengan minat dan kemampuannya masing-masing, sehingga mereka tidak merasa terpaksa dalam mengerjakan tugas-tugas tersebut. Bagus sekali rencananya Bu Ria. Semoga berhasil ya. Amin. Nah, apa komitmen Bu Ria nih terhadap rencana Ibu tersebut? Saya berkomitmen untuk terus membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi murid-murid di kelas saya, Pak. Saya juga akan berusaha untuk menyajikan sumber belajar yang beragam sehingga murid-murid bisa bereksplorasi sesuai dengan minatnya masing-masing. Wah, bagus sekali Bu Ria. Semoga berhasil dan berjalan sesuai rencana ya. Terima kasih Pak Warta atas waktunya untuk sharing. Sama-sama Bu Ria.